Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dari program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Katakan haleluya, praise Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan klip kesaksian. Banyak sekali orang bersaksi atau jemaat bersaksi, mereka sakit dan ketika mau berangkat ke gereja, karena memiliki iman bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka, sembuh ketika mau berangkat. Ya, sudah beberapa kesaksian seperti ini, ketika mau berangkat mereka terlanjur sembuh, bahkan sebelum mereka sampai ke ruangan ibadah. Kenapa? Karena Roh Kudus sungguh-sungguh Maha Kuasa dan Dia menyertai saya dan saudara, ada amin. Oke, boleh ditanyakan kesaksian dari Ibu Depi. Kesaksian mujizat kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Depi sembuh dari sakit di telapak kaki. Depi sembuh dari sakit di telapak kaki kanan. Mujizat kesembuhan terjadi sebelum ibadah GCC bulan September 2023. Sudah beberapa hari saya merasakan sakit di telapak kaki kanan hingga susah jalan. Rencananya ingin didoakan kesembuhan setelah ibadah raya Minggu. Namun sebelum saya berangkat ke gereja, pada saat memakai sepatu, kuasa Roh Kudus sudah turun dan kesembuhan sudah terjadi. Sakit di telapak kaki saya hilang. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan Tuhan tepuk Yesus tangan. masih menyembuhkan dan Roh Haleluya, Kudus nyata. praise Jesus. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Oke, adik-adik teens boleh meninggalkan ruangan. Adik-adik teens, lambaikan dulu. Halo, shalom adik-adik. Tunggu dulu, pastor ngomong dulu. Adik-adik, kalian sengaja ada di ibadah ini, adik-adik youth dan teens, supaya kalian melihat bahwa Roh Kudus itu nyata. Yang percaya katakan amin. Di Indonesia jarang sekali ada gereja, jemaatnya duduk, sakitnya sembuh. Enggak didoain pastornya. Ya. Jadi kalian ada bagian dari ibadah ini supaya kalian sejak muda tahu bahwa ibadah bukan agamawi, tapi ketemu dengan Tuhan sendiri. Oke? Bahwa Yesus masih menyembuhkan. Jadi kalau adik-adik sakit, doanya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Ya, baru berikutnya ke dokter. Doa dulu sama Tuhan Yesus, baru cek ke dokter gitu ya. Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus menyembuhkan. Oke adik-adik, amin. Adik-adik good? Amin. Oke, selamat pemuritan. Kita lambaikan tangan, kita dada ke belakang yuk. Kita kasih salam buat mereka. Selamat pemuritan adik-adik. Oke, Mi Susi yang ngajar ya, selamat mengajar. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya mau beri senyuman dan salam kiri kanan, katakan, saya diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Silakan, kita diberkati Tuhan, bilang kiri kanan. Di tengah dunia yang begitu sulit, kita harus ingat bahwa Tuhan sayang kita dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Boleh dibesarkan sedikit volume saya, volumenya aja. Ya, terima kasih Ron. Bukan gini volumenya. Nah, this is better. Oleh kasih karunia Tuhan, kita bisa masuk pada firman Tuhan. Saya sudah mabuk dari kemarin, saudaraku ya. Butuh effort lebih bagi saya untuk melayani hari ini ya. Maksud saya mabuk itu bagi yang belum menangkap, bukan mabuk minum bir, tapi mabuk urapan Roh Kudus. Maksud saya begitu ya. Oke dah, saya akan masuk kepada firman Tuhan dengan fokus pada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Katakan fokus. Silakan. Pada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Jadi fokus pada 3 buah. Pada 3 buah kehidupan. Sama-sama katakan 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Hidup kita ini, saya, Bapak Ibu, adik-adik semua, di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, boleh diturunkan sedikit volumenya.
dengan persekutuan yang manis dengan Tuhan tersebut, tujuannya menghasilkan 3 buah. Ada 3 buah. Sama-sama katakan 3 buah. Dan bukan apel, durian, dan nanas, bukan. Buah yang Tuhan inginkan, ada 3 buah. 2 Korintus 13 ayat 14. Bicara persekutuan Roh Kudus. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah ini kan berkat perutusannya. Kasih karunia itu Allah yang memampukan, anugerah. Tapi yang menarik dikatakan dan persekutuan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan persekutuan. Gempa ya? Enggak. Saya aja berarti. Dan sama-sama katakan dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Perhatikan. Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa. Kasih karunia itu Allah yang memampukan. Pemberian ya, anugerah ya. Tapi ini dikatakan dan. Sama-sama katakan dan apa? Persekutuan Roh Kudus. Menyertai kamu Perhatikan kata persekutuan, fellowship. Itu menjadi bagian siapa? Kita dan siapa? Roh Kudus. Anugerah dari Bapa dan Tuhan Yesus. Tapi bicara persekutuan dengan siapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudari-saudari sekalian ya. Nature atau sifat alami dari Roh Kudus ditulis di sini. Dia adalah pribadi yang ingin bersekutu. Dikatakan persekutuan Roh Kudus. Saudaraku, persekutuan atau aliansi, persekutuan. Jika ada 2 atau 3 orang bersekutu, maka ada satu hal yang mengganggu satu orang akan mengganggu semua di dalam persekutuan tersebut. Ketika negara-negara bersekutu membuat aliansi, kita bicara negara-negara di dunia ya. Anggap aja NATO begitu ya, ada Amerika, ada Perancis, ada Inggris. Satu negara NATO diganggu, semua akan menyerang. Rusia dan China bikin aliansi persekutuan. Ada yang ganggu China, Rusia akan bantu. Tapi kalau sendiri, negara sendiri itu dicaplok. Ukraina itu tidak gabung NATO dan juga gabung Rusia juga. Dia merdeka dari Rusia. Akhirnya diserbu kan. Beberapa negara-negara sebelah Ukraina juga sudah dicaplok sama Rusia. Kalau tidak ada persekutuan, Anda jalan sendiri. Kalau saudara pikir, persekutuan kita dengan surga terjadi dengan apa? Dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan persekutuan dengan Roh Kudus. Sama-sama katakan persekutuan dengan. Saudara harus mengenal kata ini. Persekutuan dengan Roh Kudus. Karena Allah Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Roh Kudus bersama dengan kita. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi pribadi Roh Kudus itu pribadi yang intim. Jangan salah mengerti, dia intim, dia ingin bersekutu. Suami dan istri, saya Pak Tommy sama Bu Sela, Yudi dengan Susan, itu suami dan istri menjadi intim dekat erat. Tapi mereka itu beda tubuh. Tidak satu tubuh. Tapi Roh Kudus level persekutuannya dia tinggal di dalam kita. Dia di dalam tubuh kita. Ini tidak berbatas. Kalau saya dan Pastor Laura kita intim bersekutu sebagai suami istri, tetapi ada beda tubuh.
masih ada distance atau jarak. Masih ada gap. Sehingga untuk memahami suami istri itu gak bisa lihat-lihatan ngerti, kita harus bicara. Gak bisa lewat orang lain, bicara lewat belakang, bicara sana sini. Kita harus bicara berdua dan mengutarakan isi hati. Saya suka, saya sedih, saya kecewa. Karena level keintiman yang paling intim di muka bumi ini antara suami dan istri kan. Itu masih ada distance. Perbedaan tubuh. Tapi Roh Kudus diam dan tinggal di dalam kita. Jadi secara nature, ia ingin bersekutu dengan anak-anak Allah. Dan dia punya kemampuan untuk bersekutu terhadap semua di saat yang sama. Karena dia omnipresent dan dia maha hadir. Jadi dia bisa bicara dengan saya dan bicara dengan Tommy di waktu yang sama. Setiap pagi kita mengawali hari dengan berdoa bersekutu dengan Roh Allah. Kita membutuhkan persekutuan dengan Roh Kudus hari itu. Kalau tidak, saya dan saudara jalan sendiri. You are vulnerable, mudah diserang. Anda rentan. Tetapi ada persekutuan dengan Roh Kudus. Karena itu bangun tidur. Langsung berdoa bahasa roh. 2 atau 3 menit. Lalu baca firman Tuhan. Pagi-pagi cari Tuhan. Awalilah hari dengan doa pagi. Bersama Roh Kudus terimalah pengurapan untuk saudara bawa sepanjang hari. Dan mintalah Roh Kudus menyertai saya dan saudara sepanjang hari. Persekutuan Roh Kudus juga terjadi secara corporate. Melalui ibadah minggu di mana Roh Kudus menyatakan dirinya di ibadah minggu tersebut. Tentunya di setiap gereja pasti ada Roh Kudus. Tetapi apakah dia menyatakan diri atau tidak, itu urusan lain. Tapi pada saat Roh Kudus menyatakan diri, menurunkan pengurapannya. Terjadilah persekutuan kembali dengan Roh Kudus. Disitulah karunia mengalir. Saudara bisa lihat di gereja di mana ada persekutuan Roh Kudus, itu ada karunia Roh Kudus, ada bahasa roh. Ada kesembuhan yang sering kita lihat setiap minggu. Ada tanda mujizat, sign and wonders. Ada hikmat. Ada nubuatan, profesi. Membedakan roh, menafsirkan bahasa roh. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mengalirlah karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau bangun tidur, inginkan persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang percaya katakan amin. Saya akan bicara lebih dalam lagi. Persekutuan dengan Roh Kudus adalah persekutuan dengan kuasa. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang penuh kuasa. Persekutuan dengan Roh Kudus yang Tuhan bilang tadi, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu, saudara, terbiasa. Ketika persekutuan dengan Roh Kudus terjadi, berarti kita bersekutu dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan kuasanya adalah satu. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan pribadi tersebut adalah pribadi yang penuh kuasa. Roh Kudus itu sangat powerful. Ingatlah ketika dunia dijadikan, Allah Bapa berfirman dan Roh Kudus melayang-layang atau mengerami dunia dan dia menciptakan segala sesuatu alam semesta melalui firman Tuhan. Roh Kudus mengadakannya. Dia ada sebuah kuasa yang maha dahsyat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika engkau bersekutu dengan kekuasaan, ada aspek-aspek kekuasaan yang menyertai saudara. Pada level manusia saja, kalau Anda berteman misalnya dengan anak presiden, misal, atau dengan gubernur, misal, ya, ada aspek-aspek kekuasaan yang akan terbawa dalam hidup Anda. Iya, orang-orang di dekat yang kenal tentu saja direkomendasikan jadi pejabat-pejabat yang baru. Kalau Anda mengerti masalah persekutuan, aliansi, asosiasi, orang dunia dengan orang dunia saja, itu powerful. Ada seorang teman saya, bukan teman dekat ya, kenal saja begitu ya. Kenalan lah kita bilang.
cerita, satu pejabat pemerintah, pangkatnya tinggi sekali. Teman dia bilang, taruh topi saya di dashboard mobil. Topinya doang, bintangnya banyak, ditaruh. Dan topi itu nggak bisa beli di koperasi, terus dikasih bintang sendiri, urusannya panjang gitu. Ya. Dan setiap jalan, semua aparat yang dinas sama hormat. Gara-gara ada topi tadi. Bayangkan, kadang pun jalan tertutup dibuka harus dikasih hormat. Padahal yang nyetir kenalan saya. Bukan orang berpangkat itu. Hanya berasosiasi, topinya saja buat perubahan. Topinya saja itu ya. Seringkali ada orang-orang pebisnis, kalau berbisnis dengan pendeta saudaraku ya. Dia cerita. Contohnya, kakak saya aja gitu ya, ketemu dengan pebisnis. Jadi banyak pendeta juga pebisnis. Nggak semua pendeta itu sepenuh waktu. Itu pilihan. Itu pilihan ya. Tidak ada salah dan benar, itu pilihan. Ya. Tapi waktunya aja jadi nggak bisa 100% buat melayani Tuhan karena pelayanan di marketplace. Itu kadang kakak saya itu sebut nama saya. Saya itu kokonya dari, mereka tahu dan mereka hormat. Pendeta ini tahu, respect banget gini. Padahal saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Dia merasa kenal saya, tapi saya nggak kenal. Ya, ini yang punya bisnis ini. Oh, dia bilang pernah dimuridkan Anda. Dimuridkan saya, ketemu aja nggak pernah. Maksudnya entah gimana, mungkin waktu dia muda dulu kali ya. Karena orang datang dan pergi dalam hidup saya banyak banget. Banyak banget. Ya, banyak banget. Karena kita dulu gereja, persekutuan dulu, persekutuan anak muda dan sebagainya. Baru jadi gereja kan. Jadi hanya asosiasi dengan orang dunia saja, itu ada kuasa. Tapi kita berasosiasi, bersekutu dengan kuasa di atas segala kuasa. Yang sangat supranatural dan sangat ajaib. Yang bisa mengerti kata-kata amin. Jadi saudara harus mengerti kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita bersekutu dengan kuasa. Jadi kita nggak usah minder kalau ketemu orang. Karena ahli persekutuan kita, sekutu kita adalah siapa? Tuhan Roh Kudus. Saudara tidak perlu minder dengan apa yang saudara pakai, saudara gelar saudara dan sebagainya. Karena itu semua tertutup ketika Anda beraliansi atau bersekutu dengan Roh Kudus. Mereka memandang figur Tuhan yang memberkati dan menolong hidupmu dan menyertai saya dan saudara. Karena itu sangatlah wajar jika saya dan saudara bersekutu dengan erat. Ya, dengan Roh Kudus kita merasakan real life experience with the Holy Spirit. Kenapa? Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus yang nyata, ada hal yang nyata terjadi. Saya ulang. Kenapa kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus yang nyata, ada hal-hal yang nyata juga terjadi kita rasakan? Jawabannya karena Roh Kudus memang nyata. Karena kuasa Roh Kudus memang nyata. Bukan slogan atau sekedar semboyan atau sesuatu yang tidak pernah kita alami. Tapi ada real life experience. Kalau kita bicara real life experience itu pengalaman hidup yang nyata kita rasakan. Gereja ini penuh dengan real life experience with the Holy Spirit. Gempa bumi. Seringkali kita gempa bumi lokal kan. Betul, ketika berkhotbah goyang lah. Ada satu, pada saat saya bacakan ayat tentang gempa bumi, kita gempa semua. Cuman kita saja gitu. Seringkali duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanannya gempa hebat, sebelah kirinya tidak. This is the real life experience. Banyak jemaat kita yang datang, dia tim worship sudah kepenuhan Roh Kudus. Tadi dia sukacita, tertawa. Penuh dengan kebahagiaan. That's a real life experience. Kenapa? Karena Roh Kudus itu nyata. Ketika pengurapan Roh Kudus turun atas kita, seseorang rebah kepenuhan Roh Kudus. That's a real life experience. Karena pribadi yang kita bersekutu itu membawa bobot kuasa. Jadi sangatlah wajar dan biasa-biasa saja bagi orang yang sering bergaul dengan Roh Kudus. Itu hal wajar dan biasa kalau di dalam persekutuan dengan pribadi yang penuh kuasa ini, pengurapan Roh Kudus itu membawa real life experience. Manifestasi yang tangible. Sehingga panca indera kita bisa merasakan hadirat Roh Kudus. Ada rasa bahagia,
Yang membuat kita kalau bahagia itu antara tertawa dan menangis. Holy laughter, tertawa kudus atau menangis kudus. Ada penghiburan, ada sukacita. Sukacita juga bisa menangis dan tertawa. Sukacita yang terlalu gembira pun orang menangis. Tadi ada kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ketika ada hadirat Roh Kudus yang besar, terjadi gempa bumi lokal. Di tempat saudara duduk, di saudara saja belum tentu sebelah saudara merasakan. Itu semua tercatat di dalam Alkitab. Tentang persekutuan yang manis dan hadirat yang nyata. Kisah Rasul ayat 4 sampai Kisah Rasul 4 ayat 31. Kita baca sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberitakan, goyanglah tempat mereka berkumpul. Seperti ada gempa bumi goyang. Dan ketika mereka sedang berdoa, pengurapan Roh Kudus menjadi nyata. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Gereja akhir zaman, 10 tahun ke depan. Mungkin kita yang kelihatannya pertama, tetapi kita tidak akan menjadi pertama. Di Indonesia ya, kalau di luar negeri sudah banyak. Saya mendengarkan conference dari gereja-gereja yang serupa dengan kita. Jadi Global Awakening, nama grupnya itu Global Awakening. Ada sekolah Alkitabnya juga, Theological School. Jadi persekutuan dari gereja-gereja supranatural sedunia. Itu mengalami hal yang mirip dengan kita alami, saudara. Jadi ketika saya dengarkan, oh wajar ya mabuk Roh Kudus. Mereka juga merasakannya. Wajar orang sakit sembuh. Menjadi suatu kewajaran di dalam tubuh Kristus kalau ada kuasa. Kalau saudara bergaul dengan orang tidak punya kuasa, dia nggak akan lakuin apa-apa. Karena emang mungkin tidak nyata juga. Orang tersebut tidak pernah nyata dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus begitu nyata. Sehingga Anda harus mengerti dimensi ini dan melihat itu sebagai sesuatu privilege buat kita. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Pertama-tama mungkin berapa jemaat mau lari keluar ya. Saya diceritain, goyang dia mau lari keluar gitu. Tapi dia pindah ke belakang, goyang juga loh, dijelaskan, oh nggak apa-apa, itu gempa lokal. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi persekutuan Roh Kudus itu ada tujuannya. Dari ayat ini, kenapa terjadi gempa hadirat Tuhan, ada tujuannya. Jadi bukan sekedar pengalaman real experience saja. Bukan sekedar mengalami sesuatu yang nyata, tetapi ada tujuan, katakan ada tujuan. Pengurapan Roh Kudus yang tangible, yang nyata tersebut ada tujuannya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, di sini diceritakan bahwa tujuan dari sebuah pengurapan ini, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, katakan dengan berani. Kisah Rasul 4:31, pada saat itu murid-murid sedang mengalami teror. Mereka tertekan, mereka stres, mereka frustasi jadi murid Yesus. Salah satu pemimpin mereka, Yakobus, telah dibunuh. Dan Petrus ditangkap di penjara. Tuhan Yesus disalib. Itu Tuhan Yesus. Lalu bangkit. Tapi setelah itu murid-murid ternyata mengalami aniaya juga. James atau Yakobus sudah mati dibunuh menjadi martir. Sebentar lagi sepertinya Petrus akan menyusul menjadi martir. Pada waktu itu ada pemerintahan kerajaan Romawi dengan pasukannya. Dan juga ada pemerintahan agama. Tentara-tentara agama. Ya. Kalau kita ormas begitu zaman sekarang ya. Yang dibeli legalitas.
untuk melakukan penghukuman, menangkap, membunuh juga bisa. Menganiaya diberi otoritas. Jadi pemerintahan Romawi mengizinkan ada pemerintahan agama tersebut. Agama Yahudi. Jadi ketika pemimpin dari agama Yahudi berkata bahwa kalian semua orang Kristen, pengikut Yesus, dilarang keras memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kamu lakukan, lihat Yakobus sudah kita bunuh. Kamu semua akan kami bunuh, kami penjara, kami aniaya. Diam, tutup mulut. Jangan cerita-cerita, jangan ajak orang ke gereja. Jangan cerita Yesus. Kalian dilarang ada, dilarang bertumbuh. Kalau ketahuan kalian ibadah, kami gerebek, kami tangkap semua. Lalu mereka beribadah, bersembunyi saudaraku. Di dalam ibadah tersebut dalam keadaan tertekan, takut, terteror, terintimidasi. Sudah gak punya keberanian menjadi murid Yesus sama sekali. Mereka berkumpul di dalam keadaan seperti itu. Dan pengurapan Roh Kudus turun. Dan yang terjadi, pengurapan itu sampai gempa ruangan tersebut goyang. Membuat mereka bertumbuh karena jamahan Tuhan itu menurunkan kasih Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Mereka kini bertumbuh dalam long suffering atau kesabaran dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mereka sekarang memiliki damai dari urapan Roh Kudus. Mereka bertumbuh pada faithfulness, setia dalam iman. Ini dikatakan buah roh atau karakter rohani. Mereka bertumbuh dalam gentleness, mau dibentuk menjadi pengikut Tuhan tuh ada naik dan turun, ada aniaya dan mereka tetap setia. Mereka mau lemah, lembut dan rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan. Mereka punya pengendalian diri, tidak tantun, frustasi dan bunuh diri. Atau mereka tidak melarikan diri. Tetapi pengurapan Roh Kudus itu turun Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka menyala-nyala cinta akan Tuhan. Jadi bukan hanya sekali. Ketika Pantekostal lidah api itu turun mereka berbahasa-bahasa baru. Ya, tetapi pada saat ini di dalam Kisah Rasul 4:31 ada hadirat Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mungkin keadaannya tidak beda jauh kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Ada yang mabuk Roh Kudus, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tetapi ada yang gempa juga mirip-mirip tempat ini. Tetapi buahnya adalah di dalam firman Tuhan tertulis dengan jelas. Dikatakan lalu memberitakan mereka semua penuh dengan urapan Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan muncul keberanian. Mereka bertumbuh setelah itu, perhatikan baik-baik. Talenta-talenta mereka yang terkubur untuk melayani Tuhan bertumbuh. Ada orang-orang yang punya talenta untuk memberitakan Injil. Mengajar, mengalir dalam karunia Roh Kudus. Memimpin komsel di rumah-rumah. Atau connect group atau live group di rumah-rumah. Talenta mereka bekerja juga. Ketika mereka menjadi berani dan penuh Roh Kudus. Dalam satu titik mereka harus pergi keluar di Yerusalem. Mereka pergi semua dan talenta mereka bertumbuh. Muncullah nama-nama Stefanus. Penginjil yang hebat tersebut yang jadi martir. Barnabas, Rasul Paulus, Lukas dokter hebat itu. Pengikut Yesus penulis buku Lukas, Matius, Markus yang sarjana. Muncul orang-orang yang hebat tersebut. Talenta mereka melayani muncul. Mereka jadi bisa memimpin kelompok-kelompok kecil. Mereka jadi bisa public speaking. Berbicara tentang Yesus. Pekerjaan-pekerjaan mereka pun menjadi keluar talentanya. Saudara. Rasul Paulus mencapai titik produktif. Dan tadinya lokal kan. Dia hanya lokal di Yerusalem. Menjadi mendunia produk-produknya karena dia traveling. Dan dia membuat tenda sampai kepada bangsa-bangsa. Lydia menjadi eksportir. Kalau sekarang tuh tekstil begitu ya, kain begitu ya. Melalui Injil mereka memaksakan diri untuk pergi dan membawa talenta pekerja mereka untuk berdagang sambil memberitakan. Iya, muncullah talenta-talenta terbaik. Dan mereka bertumbuh memenangkan jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Sampai India pun terima Yesus, Itali.
Pulau-pulau kecil saudaraku mereka. Malta, Galatia, Korintus. Mereka semua mencapai posisi-posisi yang terbaik karena kepenuhan Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Hal pertama yang saya mau bagikan, boleh saudara catat dan ingat. Fokus dan tujuan dari persekutuan Roh Kudus. Sama-sama katakan fokus dan tujuan persekutuan Roh Kudus adalah menghasilkan 3 buah. Katakan menghasilkan 3 buah. 3 buah itu boleh dicatat, diingat saja juga boleh. Yang pertama buah karakter. Buah karakter. Atau buah roh. Yang kedua, ini akan bersambung ya. Yang kedua adalah buah melipat gandakan talenta. Katakan melipat gandakan talenta. Yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Katakan buah jiwa-jiwa. Oke, ada 3 buah. Yang pertama apa tadi? Atau buah roh. Oke, pindah sini. Oke. Yang kedua apa tadi? Melipat gandakan talenta. Tentu saja dilipat gandakan, dipersembahkan buat Tuhan. Dan yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. 3 itu bersinergi ya. Kalau 1 muncul, yang kedua muncul, ketiga muncul. 3 muncul, 2 muncul, 1 muncul. Mereka sepaket. Tapi 3 buah itu akan muncul. Jadi fokus dan tujuan dari persekutuan Roh Kudus. Tadi dikatakan 2 Korintus 3:14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Anugerah ya turun. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari ketika doa pagi. Dan berjalan dengan Roh Kudus dan ketika ibadah minggu. Itu punya tujuan. Jadi gempa bumi, kepenuhan kasih Allah, menangis, tertawa, sukacita. Menyala-nyala bagi Tuhan, itu semua ada tujuan. Fokus dan tujuan dari persekutuan dengan Roh Kudus adalah menghasilkan buah. Ada 3 buah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau saudara digariskan Tuhan sampai 70 tahun, berarti sampai umur 70 nanti ada 3 buah yang akan Tuhan inginkan Anda hasilkan. Akulah pokok anggur, dan kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah lebat, dikatakan demikian. Yang buah yang pertama adalah karakter rohani. Katakan karakter rohani. Yang kedua melipat gandakan talenta. Katakan melipat gandakan talenta. Yang ketiga adalah menuai jiwa-jiwa. Katakan menuai jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu dipahami Great Commission Church. JKI Great Commission Church. Mengerti betul bahwa persekutuan dengan Roh Kudus tujuannya adalah menghasilkan buah karakter rohani. Dan menghasilkan melipat gandakan talenta. Sehingga dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti kita bahas satu persatu ya 3 buah ini ya. Mungkin minggu depan ya karena waktu saya bentar lagi habis ya. Dan buah menuai jiwa-jiwa. Manifestasi entah itu gempa bumi yang kita alami. Entah itu tersetrum atau ada whirlwind angin. Ataupun rasa panas di sekujur tubuh kita. Atau tertawa atau menangis kepenuhan roh Allah, kasih Allah. Hanyalah pengalaman yang menyertai. Bukan fokus. Dan bukan tujuan akhir. Kita gereja yang mengerti firman Allah. Bahwa Tuhan menginginkan 3 buah. 1 karakter kita bertumbuh. Buah roh. Yang kedua melipat gandakan talenta. Dan yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Tuhan menginginkan 3 buah ini. Sebagai gereja yang punya persekutuan erat dengan Roh Kudus. Yang melihat beribu-ribu mujizat. Kita udah volume 19 saudaraku. Sudah mungkin 4.000 kalau setiap buku ditotal. Ada satu buku yang 300, 200, dan 100 isinya. Dan banyak juga yang tidak bersaksi. Tidak mengirimkan kesaksian. Jadi mungkin itu hanya 10% dari banyak orang yang mengalami. Karena saya waktu itu pernah bikin acara ibadah mujizat kesembuhan. Berkali-kali begitu banyak orang sembuh.
Dan kalau ketemu di jalan sampai hari ini masih ada kesaksian. Di dua ini 5 tahun, 8 tahun lalu. Dan kadang-kadang masih ada yang kirim persembahan. Ada orang yang kakinya bengkok, gak bisa jalan. Sudah ke dokter gak bisa apa-apa. Gitu. Kalau dia menyentuh kaki dia sakit sama mati. Dia ikut kebaktian ibadah musik kesembuhan. Sakitnya dia menerima, dia merasakan Roh Kudus. Hilang sakitnya, dia turun dari lantai 6 ke bawah. Turun, tadinya jalan aja susah, pakai lift aja susah. Sekarang turun tangga dan naik tangga. Kalau ini sih dia kirim kesaksian. Tapi begini, itu semua fokus dan tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Kalau saudara masuk ke mobil, saudara mau pergi, sekarang mobil semua ada AC, betul nggak? Agak sulit ya kalau kita berpergian suhu 30, nggak pakai AC ya. Sekarang 30 tiap hari kan Bandung ya. Ke Jakarta 34 kadang-kadang. Saudara butuh AC. Karena sudah terlalu panas ya. Kalau sudah terpanggang di mobil saudara nanti. Ngap, sudah buka jendela, polusi masuk. Ya. Kalau naik motor ingat, angin gede kan. Di mobil Anda buka, itu keluar semua barang-barang di mobil saudara. Di jalan kok buka jendela, wah anginnya gede banget saudaraku. Bandol saudara hilang, topi hilang. Nanti masuk burung di mobil saudara. Tai burung bisa masuk loh. Saya dulu pernah sama Ibu Lucia pergi gitu ya. Ibu Lucia ada ya? Oh iya Ibu Lucia. Buka jendela, itu ada tai burung kena Ibu Lucia. Dia buka jendela, trot gitu. Kejadian 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Masih ingat gak Lus? Ya, lagi mabuk deh kayaknya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pergi dari Bandung mau ke Surabaya atau ke Jakarta, lalu duduk di mobil, saudara merasakan dingin AC. Tujuannya saudara ngerasain dingin AC atau mau ke Jakarta? Tapi kalau ada AC dingin dinikmati nggak? Saudara marah-marah nggak? Nggak butuh AC, cuma mau nyampe ke Jakarta. Nggak ngomong gitu nggak? Saudara butuh AC, kalau nggak nanti sampai di Jakarta saudara baju saudara diperes air semua. Mungkin saudara kelelahan menyetir kemacetan 3-4 jam pertama itu kalau nggak ada AC capek banget. Muka saudara sudah debu semua nanti karena di jalan tol segala macam buka jendela. Apakah saudara marah-marah kalau ada AC? Jadi hawa sejuk AC hanyalah pengalaman yang menyertai perjalanan kita agar kita segar sampai tujuan dalam keadaan baik. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak pernah cari manifestasi. Dia ada saja. Saudaraku, di gereja kita itu tidak butuh 5 lagu cepat, 12 lagu. Kalau Roh Kudus hadir saja pada saat orang duduk sudah kepenuh Roh Kudus. Jadi, kalau saudara mau ke Jakarta, lalu naik mobil ada AC, saudara harus bersyukur ada AC-nya. Jadi saudara segar, apalagi yang perempuan, make up-nya udah mahal, tempel-tempel pakai. Begitu saudara buka jendela, ada truk yang asapnya hitam, kena muka saudara, make up saudara kecampur sama asap truk, tau gak? Saudara harus bersyukur kalau ada AC, betul gak? Bahkan setiap orang pasti pengen mobilnya ada AC. Kalau motor gak butuh AC. Mobil ada AC, betul tidak? Bahkan kalau beli mobil pasti dapat AC sekarang. Jarang banget kecuali mobil bekas. Jadi itu bukan tujuan. Itu menyertai. Itu sebuah, bisa dibilang sebuah bonus atau privilege ya. Tapi karena kita bergaul dengan Roh Kudus, kuasanya itu menyertai Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus satu. Bergaul dengan kuasa, jadi kita mengalami kuasa. Yang bisa mengerti katakan amin. Di dalam Kisah Rasul 4:31 tadi, gempa tersebut kepenuhan Roh Kudus memberikan keberanian. Yang bisa mengerti katakan amin. Menumbuhkan buah roh, long suffering, sabar. Menyala-nyala bagi Tuhan. Sekarang gini ya, kalau ke gereja diancam mati, saudara ke gereja berarti saudara pasti cinta Tuhan. Gak mungkin karena disuruh orang saudara ke gereja. Karena kalau saudara ke gereja pada zaman waktu itu, saudara bisa mati, saudaraku, dianiaya. Waktu itu Paulus belum menjadi Rasul Paulus, dia akan menyeret orang-orang yang ke gereja, diseret dengan kuda dan dibunuh. Dia punya license to kill dari pemerintahan ormas yang pada waktu itu agama tersebut dan juga dari pemerintahan Romawi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda ke gereja bisa mati, saudara ke gereja.
Bukankah itu kasih yang luar biasa? Bukankah itu the fruit of the Spirit, love to God? Kalau kita lihat kekristenan zaman ini, saudara, kita berdecak menarik nafas mendengar alasan orang tidak ke gereja. Tidak bangun, malas, tadi malam ketiduran. Gak ada ongkos. Tapi kalau acara lain ada ongkos, ke gereja gak ada ongkos. Jauh, tapi kalau acara lain bisa. Kalau ada artis datang, bisa datang. Di sinilah buah roh bertumbuh, saudara. Oh, ibu saudara, misionaris terbesar, kita mengira bahwa Cina membutuhkan misionaris. Orang berlomba-lomba mengirimkan misionaris ke China. Tapi terbalik. Misionaris yang masuk ke Timur Tengah, itu dari Cina. Mereka bisa masak, mereka pergi jadi chef di Timur Tengah. Mereka pergi ke negara-negara Baltik, negara-negara yang sangat bersiko. Negara-negara otoriter, negara komunis. Mereka pergi di mana kekristenan itu dilarang bisa membawa aniaya. Ada yang guru, mereka mengajar bahasa Cina. Betul. Kalau mereka bisa bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris, ada yang ahli IT. Talenta mereka bertumbuh. Mereka berbuah. Buah karakter roh itu bertumbuh. Pengurapan Roh Kudus turun atas mereka. Begitu banyak orang mati bangkit di Cina. Begitu underground ya, bukan gereja Cina yang formalitas, yang underground yang ada kuasa Roh Kudus. Itu begitu banyak orang mati dibangkitkan. Bisa jadi orang yang jadi asir nyalamin saudara, itu bekas mati dibangkitkan. Begitu banyak mujizat menjadi biasa. Karena kalau Roh Kudus hadir, kuasanya juga hadir, itu sepaket. Kalau beli mobil dapat AC. Jangan dibuang AC-nya. Jangan anti AC. Saudara butuh, kalau nggak saudara nanti nggak bisa nyetir jauh-jauh. Nanti make up-nya rusak, debu semua saudaraku. Nanti rambut saudara angin topan. Nanti kalau saudara buka jendela di jalan tol 100, 200 kadang saudaraku anginnya. Kalau motor paling 60, mobil 200 saudaraku. 150 coba aja buka jendela di jalan tol 150 200. Dilihat aja anginnya sebesar apa yang masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, saya ada 10 menit. Fokus dan tujuan dari persekutuan Roh Kudus ada menghasilkan 3 buah. Yang pertama apa? Karakter rohani. Yang kedua apa? Melipat gandakan talenta. Yang ketiga apa? Jiwa-jiwa. Urapan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Sampai goyang, sampai gempa. Ya, orang buta melihat lumpuh berjalan. Bukan untuk menjadi sebuah pertontonan aja gitu ya. Saya begitu banyak mendoakan mujizat kesembuhan dan banyakkan orang itu cuma numpang sembuh. Gak apa-apa, Tuhan baik. Tapi yang Tuhan inginkan lebih dari sembuh, tapi jiwanya diselamatkan. Menjadi anak-anak Allah. Kesembuhan hanyalah sarana saja untuk merasakan kasih Allah. Berkat keuangan bukan tujuan utama. Yang Tuhan mau bukan kita semua jadi konglomerat. Bukan kita semua punya follower 10.000 atau 1 juta follower di Instagram atau YouTube atau TikTok kita. Yang Tuhan mau adalah kita menghasilkan buah. Persekutuan dengan Roh Kudus yang erat, yang manis. Itu tujuannya agar saya dan saudara menghasilkan buah. Yang pertama buah karakter rohani. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 boleh ditayangkan. Tetapi buah roh, but the fruit of the Spirit. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran bahasa aslinya long suffering, tahan bergumul panjang. COVID-19 membuat kita bertumbuh bagi yang setia pada Tuhan, yang setia beribadah pada long suffering, tahan bergumul panjang. Nanti 1 Januari 2025 baru itu jadi flu biasa.
Dan kita bergumul panjang 5 tahun. Disitulah self-control bertumbuh. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Bagi yang terpanggil dan mengasihi Dia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kita lanjutkan sama-sama. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum. Tadi hal pertama yang saya telah bagikan. Fokus dan tujuan dari persekutuan Roh Kudus adalah menghasilkan apa? Buah. Sama-sama katakan menghasilkan buah. Yang pertama apa tadi? Karakter rohani. Yang kedua, melipat gandakan talenta. Yang ketiga apa? Ini minggu depan kita bicara talenta. Ini seru banget. Potensi terbesar itu ada di mana? Di kuburan. Karena banyak orang mati dan tidak pernah mengembangkan talenta. Harusnya ada orator-orator hebat. Harus ada penemu-penemu hebat. Harus ada dosen-dosen ilmuwan yang luar biasa. Harus ada pebisnis-pebisnis yang betul-betul menguasai muka bumi ini. Dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Harus ada pekerja-pekerja profesional yang sangat ahli. Dan menjadi sangat inspirasi. Dan membawa jiwa-jiwa, begitu banyak jiwa-jiwa melalui karyanya. Tapi tidak pernah dikerjakan. Dikubur. Tapi minggu depan kita bicara talenta ya. Saya melihat 90% saya berbicara dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tunjukkan 90% jemaat Great Commission Church mengubur talentanya. Karena itu sebagian dari saudara masih di posisi hari ini. Karena saudara mengubur talenta saudara. Minggu depan kita ngomongin talenta. Saya mau ngomongin dulu buah yang pertama. Yaitu karakter rohani. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Masa hidup kita yang sementara ini, entah berapa puluh tahun lagi, setelah kita menjadi anak Allah lahir baru, adalah masa proses menghasilkan 3 buah. Semakin panjang umur kita, sebuah keistimewaan buat kita ada perpanjangan waktu untuk menghasilkan 3 buah ini. Di dalam kerajaan surga, setelah saudara lahir baru menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, roh saudara baru, tapi watak dan sifat, tabiat, attitude saudara manusia daging. Attitude saya dan saudara pada saat kita lahir baru, di hari pertama lahir baru, masih manusia daging. Karena itu kita diberi panjang umur supaya kita diubah karakternya dengan 9 buah roh itu semakin disempurnakan menjadi serupa Yesus. Jadi kita menjadi seperti Bapa, seperti anak karakternya. Like father, like son. Pembentukan karakter adalah buah utama yang Tuhan mau. Untuk itulah misi amanat agung. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menaiki jiwa-jiwa. Banyak orang sedang doa dengan agama mereka, lalu malaikat datang. Dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat tanpa diinjili manusia. Dan mereka membawa seluruh suku, seluruh paguyuban mereka. Di tempat-tempat sulit, Yesus Kristus berjumpa dengan Saulus. Ingat, Saulus naik kuda ketemu cahaya. Penganiaya itu dijumpai langsung oleh Yesus. Yesus sanggup dengan malaikatnya begitu banyak untuk menuai jiwa. Tapi dia berikan kepada kita misi amanat agung membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin menjadi murid Yesus melalui tubuh Kristus bersama-sama secara teamwork. Supaya saudara mengalami pembentukan karakter. Tanpa amanat agung saudara hidup buat diri sendiri, memperkaya diri sendiri, hanya hidup menikmati buat diri sendiri, keluarga sendiri dan semua sendiri. Gak ada bedanya saudara dengan anak dunia. Full of selfish and egoism. Hidup bagi diri sendiri. Beda banget sama Tuhan. Mati bagi kita. Kita bilang mati bagi kita bilang saya bagi saya sendiri. Kalau Yesus buat kita ya udah. Kalau saya buat saya sendiri. Nah itu kan yang belum dituntaskan karakternya.
Menerima Yesus Juru Selamat tinggal di mulut, di pikiran, di hati mencoba sepakat. Tetapi pada saat itu yang diproses Tuhan adalah karakter. Amanat agung diberikan bukan hanya sekedar hasilnya, ada jiwa-jiwa, tapi bukan. Karena ada perjalanan karakter yang harus kita lewati. Karena itu kuasa Roh Kudus menyertai kita. Dalam misi membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus. Melalui pekerjaan, hobi, talenta, pergaulan sosial Anda. Rumah tangga Anda sendiri, bawa anak-anak. Buah roh akan bertumbuh. Anda akan disakiti orang. Tersakiti paling tidak. Disalahpahamkan, difitnahkan, dianggap so suci, so rohani, so profetik, so Roh Kudus. Semua kata sok-sokan itu ditujukan kepada saudara. Kalau kita memilih untuk kita sembunyi di bawah meja. Di media sosial gak mau tahu kita Kristen. Jangan ada yang tahu saya berbahasa roh. Jangan ada yang tahu saya ngalamin 30 mujizat dalam hidup saya. Semua saya simpan buat diri sendiri. Saudara tidak akan pernah bertumbuh dalam karakter rohani. Ketika saudara muncul dari gua persebuahan saudara, dan saudara bersaksi. Melalui media sosial, pertemanan, melalui apapun itu, hobi saudara, di keluarga saudara. Disitulah karakter saudara dibentuk. Ada kabar baik. Pembentukan karakter atau buah roh tidak akan terjadi tanpa satu ingredient. Tanpa satu ingredient, bahasa Indonesia apa ya? Bahan baku. Tanpa satu bahan komposisi bahan baku. Yaitu besi. Menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Sama-sama 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Bahasa Inggrisnya dalam New English Translation. As iron sharpen iron. So a person sharpen by his friends. Ketika engkau keluar dari gua Anda. Dan hidup bagi amanat agung baru ada buah roh. Selama Anda bersembunyi, pembentukan karakter tidak terjadi. Jemaat mula-mula dianiaya? Iya, segala macam sok disok-sokin ya dia. Iya. Iya. Ketika Ananias bawa persembahan, dikorupsi, saudaraku mati di tempat. Ananias itu bohong. Dia bilang ke semua orang, saya jual tanah, saya kasih semua ke Tuhan. Padahal enggak, dikorupsi. Kalau dia jujur, dia kasih seadanya juga gak apa-apa, gak akan mati. Bohongnya itu loh. Memberi persembahan untuk semua orang tahu dia generous. Meninggikan diri sendiri, saudaraku. Jadi mencuri kemuliaan. Kasih persembahan, diam-diam kasih aja udah. Gak usah pakai plakat, gak usah diumumin. Gak usah ngomong ke semua orang. Ngomong-ngomong udah gitu, bohong lagi. Kalau ngomong gak bohong gak apa-apa ya. Mungkin dia mau menginspirasi orang gitu. Matilah Ananias. Ananias Safira mati. Membohongi Roh Kudus. Lalu siapa yang dihujat? Yang kelihatan siapa? Rasul. Keras, kaku, diktator. Kalau dulu ada Pak Ahok. Saya udah terlalu sering dibilang sesat sampai hari ini. Orang-orang yang di dekat saya pun kalau saya nubuatin dia gak suka. Saya dibilang sesat. Orang yang saya muridkan bertahun-tahun nangis bareng. Bangkrut miskin saya doain. Sakit saya doakan. Nikah saya berkati pun. Menjelek-jelekan di belakang saya. Karena mereka punya mau A, Tuhan bilang B. Terlalu profetik lah ini. Kalau saudara gak suka Tuhan berbicara, cari gereja yang gak ada Tuhan bicara. Tapi saya mengerti betul bahwa besi menajamkan ada waktu-waktu. Saya dikatakan sampai saya menangis. Saya ngobrol sama anak orang. Dia cerita bagaimana orang menjelek-jelekan saya menangis. Karena saya mengasihi dia, saya doakan pagi siang malam. Gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, bicara empat mata juga gak pernah. Tiba-tiba dia cerita, menjelek-jelekan saya, kepahitan sama saya. Saya juga gak tahu, saya salah ketemu juga gak pernah. Karena dia dengar kata orang lagi.
Orang kan biasanya ditambahin, mispersepsi dan lain-lain. Orang yang cerita tantrum sesaat, cerita ikut tantrum dia. Marah-marah, sampai saya menangis, saudara. Sakit rasanya. Tapi firman Tuhan katakan, besi menajamkan, besi orang menajamkan. Saya bersyukur bahwa ternyata Tuhan mengizinkan untuk pertumbuhan karakter. Jadi jangan berhenti mengasihi orang. Jangan bersembunyi di balik kenyamanan diri sendiri. Pengurapan Roh Kudus itu mencurahkan semua rebah, tertawa, menangis. Itu kita semua ya, menerima kasih Allah. Bahagia. Karena itu kita holy Christ. Kenapa holy cry? Holy cry, menangis kudus. Mengapa kita tertawa kudus? Karena penuh sukacita. Itulah penghiburan dari Roh Kudus. Kita penuh dengan damai. Karena itu kita rebah. Orang yang khawatir gak bisa rebah. 1, dia takut gak ditangkap. 2, takut rambutnya rusak. 3, takut kalau pakai rok terbuka. 4, takut dibawa kotor, ada cicak. 5, dia takut keinjek orang. Ada mungkin 72 alasan untuk tidak rebah. Tidak damai sama sekali. Hanya orang yang damai bisa rebah. Bangun-bangun kenapa udah sore ya, gereja udah tutup. Terlalu damai. Karakter saya dan saudara, buah roh bertumbuh. Ada 1 ingredients, bahan baku yang penting yaitu besi. Menajamkan. Saya punya kabar baik, udah married, yang udah married, yang udah married. Yang udah married katakan puji Tuhan. Yang udah married katakan puji Tuhan. Katakan puji Tuhan saya udah married. Ada 1 besi yang seumur hidup akan menggesek saudara. Bilang kiri kanan terima kasih. Oh besi terindah. Bukan mantan terindah. Besi terindah dalam hidupku, bilang suami istri Anda. Terima kasih kau besi terindah dalam hidupku. You learn to love, to accept apa adanya. Kasih tidak menghakimi, tidak prejudis. Dia menutupi kesalahan suami dan istri. Besi menajamkan. Tapi saya udah gak kuat. Suami saya. Karena itu Roh Kudus hibur saudara. Karena itu saudara diberi damai. Saudara rebah. Saudara diberikan sukacita, saudara ketawa. Tuhan mau kasih tahu hidup itu indah. Kau bersekutu dengan aku. Akulah keindahan dalam hidupmu. Yang bisa mengerti katakan amin. Besi menajamkan besi, tetapi tanpa besi tidak ada satupun bangunan bisa berdiri. Ini para pembangun kontraktor atau yang baru bangun rumah tahu. Bangunan yang kuat ditopang oleh struktur besi. Betul? Besinya besar-besar. Betul? Yang tahan gempa. Rumah tangga yang kuat harus besi yang kuat. Dengan besi yang kuat. Patok kanan dan kiri itu membangun rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, saya sama minggu depannya. Jadi fokus pada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Itulah guna dari persekutuan yang manis dengan saya nggak bisa berjalan lebih jauh tanpa persekutuan Roh Kudus. Pelayanan saya itu selalu bergesekan dengan orang. Tidak pernah tidak. Dari satu pandemi pada wabah yang baru, bergesekan. Dan semua digesek oleh saya. Betul tidak? Kalian semua menggesek saya. Apapun yang kalian ucapkan baik dan buruk, kalian menajamkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Bilang suami istri Anda juga nanti di rumah, terima kasih ya. Kau nggak tinggalkan besi yang satu ini. Kalau pacaran masih bisa pikir-pikir. Masih bisa pikir-pikir. Mungkin ada besi lain yang lebih indah, jadikan itu besi mantan saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketemu orang gitu tiba-tiba menghakimin, marah-marah, tantrum. Oh pokoknya saudara gak tahu salah apa gitu ya. Mungkin ada salah juga gitu tapi biasa aja menurut saudara gitu ya.
Saudara harus ingat, oh puji Tuhan, besi menajamkan besi. Karena gini, ada orang yang level karakternya 60%, ketemu yang 30 kalah pasti. Yang 30 kepahitan nangis darah, yang 60 bilang biasa aja. Saya ketemu Bona misalnya, saya nggak senyum, dia biasa aja loh. Dia tuh biasa aja kalau saya nggak senyum, betul nggak Bon? Ketemu di WC, dia lagi mungkin sakit perut, saya mau pipis, kita sapa juga enggak, dia nggak akan nangis. Pastor, nggak perhatian. Pastor gak sayang. Ketemu di WC lupa, saya dikira satpam. Mungkin saya dikira jamban. Oh ini biasa aja. Kalau dia ketemu saya kebelet masuk WC juga enggak. Halo Pastor, saya juga nggak apa-apa. Mungkin lagi ya biasalah. Karena kita nggak beda jauh. Tapi kalau yang saya mungkin 60% ketemu 5%, yang minus apalagi, wah kayak gitu aja tuh panjang urusannya. Ada satu jemaat saudaraku ya, diajak temennya. Ini waktu masih youth ya, masih rata-rata anak kuliah semua. Pastor nih tolong dong Pastor. Kenapa? Mau salaman. Udah panas dingin 2 hari. Ini saya kasih tahu kisah nyata ya. Saya tidak bermaksud jadi artis loh, saudara yang memberhalakan saya loh. Saya tidak pernah ingin disanjung-sanjung. Saya tidak menginginkan itu, saudara. Nggak usah panas dingin lah. Daripada kepahitan, temannya perempuan juga. Saya temenin gak berani. Terus salaman ya. Terus diledekin ya berhari-hari nggak gereja lagi dia. Di poin-poin kita lain. Jadi kalau kita ketemu 60, ketemu 50, ya beda-beda responnya. Beda-beda. Yang bisa berarti katakan amin. Kalau saya punya keinginan orang tidak setuju, ya udah. Kamu nggak setuju, ya udah. Misal nih ya, banyak pendeta marah, tidak setuju pakai masker. Ya nggak apa-apa. Saya nggak setuju, apa-apaan tuh maskeran? Ya udah, ya nggak apa-apa. Bagi saya itu nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa banget loh. Tapi bagi dia apa-apa banget saya pakai masker. Aneh nggak? Karena levelnya nggak sama. Setiap orang punya kehendak bebas, hargai dong. Adaptasi aja. Biasa. Yang bisa berarti katakan amin. Kalau saya punya mau, istri saya nggak nurutin ya. Kamu tuh lebih cantik kalau beli kacamata. Ini dibeli kacamata lain. Dia merasa lebih cantik. Dan sepertinya didukung anak dan istri saya gitu. Anak-anak saya bilang, mama lebih cantik. Ya nggak apa-apa kan. Ya udah kan. Ya udah, nggak apa-apa kan. Dia memutuskan membeli sesuatu. Ya boleh-boleh aja gitu. Kalau menurut saya nggak usah. Tidak efektif, tidak efisien menurut saya. Mendingan jangan buang duit. Tapi dia bilang ini paling efektif dan efisien. Ya menurut dia kan. Ya sudah. Biarkan besi menajamkan besi. Ya nggak apa-apa dong. Gitu aja kok repot. Ya. Kalau saudara makin bertumbuh. Yang bos nih Linda. Siapa lagi? Nela yang pegawainya banyak. Pegawai marah mau keluar. Ya udah keluar aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan saudara kepahitan. Wajar. Ya nggak apa-apa, jemaat keluar aja nggak apa-apa. Masuk, ya masuk aja nggak apa-apa gitu. Sama dengan masuk, tau nggak ciri-ciri sekte sesat apa? Masuk sulit, keluar sulit. Benar nggak? Ada orang terengah-engah tanya, di gereja ini gimana cara ikut jadi jemaat? Datang ke gereja paling nggak 5-6 kali, udah. Udah? Bayar perpuluhan? Enggak lah itu urusan dengan Tuhan, bayar persembahan urusan dengan Tuhan. Bukan urusan dengan gereja. Terus syarat lain apa? Enggak ada. Ya ke gereja aja gitu. Kalau saudara nggak ke gereja 6 bulan, ya otomatis saudara dianggap partisipan. Tapi bukan saudara diusir, cuman kita nggak anggap jemaat aja. Tapi boleh-boleh aja datang. Kaget, gampang gitu iya. Mau pergi gimana? Ya pergi aja. Tapi kalau mau sopan, pamit sama KKPA-nya, sama CG leadernya. Saya mau pindah gereja. Boleh? Boleh aja. Enggak kan kita nangis-nangis saudaraku dimarahin gitu ya. Enggak, semoga diberkati, semoga di tempat lain bertumbuh. Sama seperti kan itu kehendak bebas. Saudara. Suami istri ya, coba ya. Kehendak bebas, love. Bentuk kasih terbesar, main musik udah habis waktu saya. Main musik boleh maju ke depan. Bentuk cinta terbesar adalah menghargai kehendak. Yesus sudah mati, terus dia bilang apa? Nggak mau terima saya? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau suatu hari mau terima saya masih bersedia. Cintaku akan selama-lamanya. Suami istri beda pendapat, nggak apa-apa. Tapi cintaku padamu akan selama-lamanya. Tidak terbatas selera, tempat, harga.
Ya, preferensi, pilihan masing-masing itu tidak meniadakan cinta kita kepada sesama. Yang bisa mengerti katakan amin. Orang dewasa karakternya bisa menghargai perbedaan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu kita tidak pernah memaksa. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Saya sama minggu depannya 3 buah kehidupan yang Tuhan mau. Yang pertama adalah karakter rohani besi, menajamkan besi. As a iron sharps by iron, friends sharp other friends. Pernikahan itu indah. Karena ada satu besi yang sehidup semati nggak akan pergi. Tapi ada Roh Kudus yang memberikan anggur baru. Jesus. Roh Kudus lawat kami, jamah urapi kami. Kuatkan pernikahan yang goyah. Terima kasih Roh Kudus. Munculkan buah-buah dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan yang manis. Terima kasih. Jesus. Waktu Tuhan selalu